Selamat siang semuanya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Ali Yunus Lase dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Cunyadin. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan judul yang telah diberikan kepada saya oleh Ibu Pengampu Yola Permata Bunda dengan judul Pengantar Analisis Bisnis dan Kompetensi Analisis Bisnis. Masuk kita pada pengertian analisis bisnis. Pengertian analisis bisnis adalah suatu disiplin yang berfokus pada identifikasi kebutuhan bisnis dan pemberian solusi terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi. Solusi tersebut dapat berupa sistem informasi, kebijakan proses bisnis baru, maupun perubahan strategis. Nah, pengertian analisis bisnis bukan hanya sini ada juga yang saya ketahui. Proses analisis bisnis ini adalah sistematis untuk memahami dan mengevaluasi suatu bisnis, baik itu sebuah perusahaan, bagian dari perusahaan, atau suatu proyek. Analisis bisnis ini bertujuan untuk membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisien, dan menemukan peluang baru untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih baik. Nah, analisis bisnis dalam berperan sebagai penghubung antara pemangku kepentingan, stakeholder, dan tim pengembang solusi. Ada di sini beberapa tanggung jawab utama analisis bisnis adalah tertera di bawah sini: mengumpulkan data dan menganalisis kebutuhan bisnis, menyusun dokumentasi kebutuhan, menguji kelayakan solusi, memberikan rekomendasi solusi. Lanjut. Nah, proses analisa bisnis umumnya melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, pengumpulan data kebutuhan. Ketiga, analisis kebutuhan. Dan keempat, perancangan solusi. Dan yang terakhir, evaluasi dan validasi solusi. Nah, di sini ada yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah proses mengenali, memahami, dan merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti atau diselesaikan. Proses ini merupakan langkah-langkah awal dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan permasalahan berdasarkan pengamatan dan yang diperoleh. Saya diperoleh itu alat-alat kita dalam merumuskan suatu problem. Lanjut, pengumpulan data. Pengumpulan data dan kebutuhan. Pengumpulan data dan kebutuhan. Pengumpulan data dan kebutuhan adalah proses pengumpulan informasi untuk memahami situasi atau fenomena tertentu. Sementara kebutuhan adalah
sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan. Kumpulan data ini membantu dalam memahami kebutuhan yang baik atau kebutuhan baik itu kebutuhan internal maupun eksternal. Nah, kebutuhan internal ini adalah seperti kebutuhan dalam organisasi dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan eksternal ini seperti kebutuhan pelanggan. Nah, ada di sini semua untuk pengumpulan data. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya penelitian, analisis, pengambilan keputusan. Jenis datanya yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini data deskriptif, misalnya hasil wawancara mendalam. Dan sedangkan kuantitatif itu data numerik, misalnya hasil survei. Masuk kita pada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan mana ini ya? Analisis kebutuhan yaitu analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan, baik itu kebutuhan individu, kelompok, atau organisasi. Proses ini bertujuan untuk memahami kesenjangan antara kondisi saat ini atau apa yang ada dengan kondisi yang diharapkan atau diinginkan atau apa yang ada seharusnya. Dengan kata lain, analisis kebutuhan membantu menentukan apa yang perlu kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Untuk mengidentifikasi kesenjangan itu mencari tahu perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diharapkan. Tentu saja kita tahu bahwa analisis kebutuhan ini ada langkah-langkahnya. Pertama, pengumpulan data. Kedua, analisis data. Ketiga, identifikasi kesenjangan. Keempat, prioritasi kebutuhan. Yang kelima, rekomendasi. Nah, dari langkah-langkah tersebut, saya jelaskan sedikit untuk pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, survei, observasi, analisis dokumen, dan lain sebagainya. Untuk analisis data, menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada. Identifikasi kesenjangan, menentukan perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan seperti yang kita bacakan tadi dari atas. Dan yang keempat, prioritasi kebutuhan, menentukan kebutuhan mana yang paling penting dan mendesak untuk diatasi. Mengertilah apa itu mendesak untuk diatasi. Rekomendasi, membuat saran atau rekomendasi tentang solusi atau tindakan perlu dilakukan. Dan yang keempat, perancangan solusi. Perancangan solusi itu menciptakan atau menemukan solusi untuk mengatasi masalah atau tantangan yang melibatkan pemikiran kreatif
yang menganalisis evaluasi untuk menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, merancang solusi ini ada langkah-langkahnya dalam merancang. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, generasi alternatif. Ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, pilih solusi terbaik. Nah, lebih penting nih solusi yang terbaik. Yang kelima, implementasi. Dan yang terakhir, evaluasi dan pemeliharaan. Nah, perlu saya jelaskan di sini satu persatu apa itu identifikasi masalah dan seterusnya. Identifikasi masalah yaitu tentukan masalah yang ingin diselesaikan, apa yang ingin dicapai dan apa saja hambatan yang ada. Kedua, generasi alternatif. Cari berbagai solusi potensial. Jangan takut untuk berpikir di luar kotak. Maksudnya di luar kotak itu jangan pikir aneh-aneh itu. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Bandingkan setiap solusi dengan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, dan dampaknya. Yang keempat, pilih solusi terbaik. Nah, ini kata-kata yang enjoy. Pilih solusi terbaik. Nah, untuk mencari solusi itu yang paling sesuai dengan tujuan dan batasan yang ada. Yang kelima, implementasi. Implementasi rancangan dan jalankan solusi yang dipilih. Yang dipilih itu orang-orang tertentu ya kan. Keenam, evaluasi dan pemeliharaan. Itu pantau hasil implementasi. Nah, setelah dirancangkan tadi implementasi, direncanakan dan dijalankan solusi, maka dievaluasi juga untuk menjalankannya, untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Contohnya, merancang solusi untuk meningkatkan produktivitas, merancang solusi untuk mengurangi polusi udara, merancang solusi untuk meningkatkan layanan pelanggan. Itu contoh-contohnya. Dan yang terakhir, evaluasi dan validasi solusi. Nah, evaluasi dan validasi solusi ini secara umum merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau juga kesahihan pada suatu instrumen. Hal tersebut berarti bahwa suatu instrumen tersebut akan dikatakan atau dianggap valid apabila sanggup mampu untuk mengukur apa yang diinginkan. Nah, saya juga bertanya-tanya, apa itu validasi? Apa itu validasi dalam penelitian? Validasi penelitian ini hal yang mengacu pada variabel yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya untuk menunjukkan tingkatan keakuratan atau alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Lanjut, yang lain. Pengertian profesi bisnis. Pengertian profesi bisnis merujuk pada pekerjaan atau bidang pekerjaan yang memiliki keahlian, khususnya keterampilan teknis dan pengetahuan yang diterapkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi barang dan jasa dalam rangka menciptakan keuntungan. Nah, maksudnya di situ untuk menciptakan keuntungan itu supaya
tidak ada kerugian, tidak ada masalah atau kerugian lah. Nah, di sini juga saya ketahui bahwa profesi bisnis itu bukan hanya untuk merajuk pada pekerjaan, ini juga untuk memerlukan keahlian, keterampilan, atau pengetahuan khusus, serta didasarkan pada prinsip etika yang tinggi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Profesi bisnis ini melibatkan kegiatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi serta membutuhkan persiapan dan pendidikan yang sistematis. Dari sini saya ketahui bahwa profesi dalam bisnis ada beberapa aspek yang penting. Yang pertama, keahlian dalam pengetahuan khusus, etika bisnis, panggilan hati, organisasi profesi, standar tinggi, keterlibatan masyarakat. Nah, keahlian dan pengetahuan khusus ini untuk melibatkan keahlian dan pengetahuan khusus yang terkait dengan bidang bisnis tertentu seperti manajemen, keuangan, pemasaran, atau teknologi. Nah, etika bisnis untuk menjadi pedoman penting bagi profesional dalam menjalankan bisnis, memastikan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Panggilan hati. Profesi bisnis seringkali diambil sebagai panggilan hidup, bukan hanya sebagai kerjaan biasa, melainkan sebagai bentuk kontribusi untuk masyarakat dan pengembangan diri. Organisasi profesi. Banyak profesi bisnis yang memiliki organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, yang maksud itu IAI, atau Persatuan Ahli Manajemen Indonesia, yang berperan dalam mengawasi praktik profesi. Standar tinggi. Standar tinggi ini moral dan kaidah yang tinggi yang harus diikuti seperti seperti yang diatur dalam kode etik profesi. Keterlibatan masyarakat. Profesi bisnis harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena kenapa harus kenapa harus penting masyarakat? Karena pentingnya pribadi seperti dalam memberikan layanan berkualitas, dalam menciptakan lapangan kerja atau berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Contoh profesi bisnis yaitu akuntan, manajer, pemasaran, ahli teknologi informasi, dan yang terakhir konsultan bisnis. Ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5 macam. Contohnya 5 macam profesi bisnis. Akuntan yaitu mengelola keuangan perusahaan, melakukan audit, dan memberikan saran keuangan. Manajer. Manajer adalah merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengarahkan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Pemasaran. Pemasaran itu merancang dalam melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Ahli teknologi informasi. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi perusahaan serta memastikan keamanan data. Keamanan data itu harus penting supaya data-datanya nggak bisa dihack atau diambil orang lain. Konsultan bisnis. Konsultan bisnis itu ibaratnya
untuk memberikan saran dan solusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan supaya perusahaan itu bisa lebih maju sedikit. Lanjut, banyak kali bang. Tujuan profesi bisnis. Pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup profesi analisis bisnis, mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi utama yang dibutuhkan. Terakhir, menganalisis kontribusi analisis bisnis dalam peningkatan kinerja organisasi. Nah, tujuan profesi bisnis ini tujuannya untuk menghasilkan keuntungan finansial melalui kegiatan usaha. Itu tujuannya. Dan ini menjelaskan pengertian dan ruang lingkup profesi analisis bisnis adalah proses memahami bagaimana suatu bisnis beroperasi, apa yang dapat ditingkatkan, dan bagaimana membuat keputusan yang lebih cerdas. Tuh. Mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi utama yang dibutuhkan adalah kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, kerja tim, adaptasi teknologi, dan pemecahan masalah. Di dalam dunia kerja, kemampuan kepemimpinan, kecerdasan emosional, fleksibel, kognitif, dan pengambilan keputusan juga dapat sangat penting. Selain itu, keterampilan teknis seperti coding, analisis, dan computing terus meningkat kebutuhan. Nah, keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah ini adalah seorang untuk menganalisis informasi, mengevaluasi solusi, dan membuat keputusan yang tepat. Lanjut, menganalisis kontribusi analisis bisnis dalam peningkatan kinerja organisasi. Aduh. Untuk menganalisis kontribusi analisis bisnis dalam peningkatan kerja. Ada beberapa tekniknya itu menetapkan tujuan yang jelas, komunikasikan dengan konsisten, pertimbangkan training dan pengembangan, dan gunakan alat manajemen kinerja yang sempurna. Nah, analisis kontribusi ini membantu bisnis untuk mempertimbangkan masyarakat penting bagi proyek, supaya tidak akan membedakan dan memprioritas persyaratan untuk membantu organisasi menargetkan profitabilitas dan memungkinkan proposisi nilai bisnis kepada pelanggan akhir. Lanjut. Lanjut, manfaat profesi bisnis. Manfaat profesi bisnis itu menambah wawasan tentang pentingnya peran analisis bisnis di berbagai sektor industri. Memberikan gambaran kepada pelajar atau profesional yang tertarik senekoni bidang ini. Jadi referensi bagi organisasi dalam merekrut atau mengembangkan profesi analisis bisnis. Nah, profesi bisnis ini menawarkan banyak manfaat bagi individu, perusahaan, dan masyarakat. Secara keseluruhan, manfaat-manfaat ini untuk menciptakan
lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, peningkatkan kualitas hidup, kemajuan sosial, dan pengembangan pribadi. Lanjut. Contoh profesi analisis bisnis. Analisis bisnis IT menghubungkan kebutuhan pengguna dengan tim pengembang teknologi. Kedua, analisis proses bisnis mengidentifikasi dan meningkatkan efisien profesi kerja. Analisis strategi bisnis membantu manajemen dalam merumuskan strategi perusahaan berdasarkan data dan tren pasar. Nah, sini saya ketahui beberapa contoh profesi analisis bisnis. Pertama, basic data analisis, financial analysis, sistem analisis, dan policy analysis. Profesi ini memiliki peran penting dalam membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data dan analisis. Nah, berikut ini ada dari contoh di atas profesi bisnis terkait di sini bisnis analisis. Pertama, tugasnya mengidentifikasi kebutuhan bisnis, menganalisis data, merancang solusi, membuat dokumentasi, dan mengomunikasikan hasil analisis kepada stakeholder. Contohnya, membantu perusahaan memilih sistem baru yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau merancang strategi baru untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, data analisis. Tugasnya untuk mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan wawancara bisnis yang berguna. Contohnya, menganalisis data penjualan untuk mengetahui di mana produk mana yang paling laris atau data pemasaran untuk mengidentifikasi kampanye yang paling efektif. Ketiga, financial analysis. Tugasnya untuk menganalisis data keuangan perusahaan, merancang strategi keuangan, dan memberikan saran investasi. Contohnya, menganalisis laporan keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan atau merancang strategi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang keempat, sistem analisis. Tugasnya untuk menganalisis sistem yang ada dan merancang sistem baru untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Contohnya yaitu menganalisis sistem informasi perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan dan merancang sistem baru yang lebih efisien. Yang terakhir, polisi analisis. Tugasnya menganalisis kebijakan publik dan memberikan saran kepada pemerintah. Contohnya, menganalisis dampak kebijakan pajak baru terhadap bisnis atau memberikan saran tentang kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Selain profesi-profesi yang kita bahas, ada juga contoh lain seperti market research, analisis, risk analysis, dan manajemen konsultan. Profesi-profesi ini juga melibatkan analisis data dan informasi untuk membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Lanjut. Sekian dan terima kasih saya ucapkan.
kepada Ibu Pengampu Bidang Studi Guyola Permata Bunda. Jika ada salah kata, saya meminta maaf karena di sini baru. Terima kasih ya, Bu. Saya Guru Guru